Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rezeki 99 Official. Jadi bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di subscribe, diaktifkan tombol notifikasinya, di like, di komen, dan juga di share. Nah, jadi pada video kali ini aku akan berbagi pengalaman saat mengikuti wawancara ataupun interview beasiswa Pertamina Foundation ataupun Sobat Bumi Indonesia. Jadi wawancara ini merupakan tahap kedua setelah kita lolos seleksi berkas. Apa aja sih pertanyaan saat wawancara? Bagaimana sih cara menjawabnya? Nah, sini saya akan berbagi pengalaman sedikit saat mengikuti wawancara atau interview beasiswa Pertamina Foundation ataupun Sobat Bumi Indonesia. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara itu muncul dari jawaban kita dari pertanyaan sebelumnya. Contohnya nanti kita akan ditanyakan mengenai diri kita. Setelah kita memperkenalkan diri kita, nanti akan ada muncul pertanyaan baru. Nah, pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ingin mereka tahu tentang kita. Nah, itu akan muncul tersendiri dari pihak pewawancara. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan, jangan lupa mengatakan baik, terima kasih. Contohnya ketika ditanyakan apa sih prestasi kamu? Nah, kita jawab seperti ini. Baik, terima kasih. Nah, baru kita menjelaskan apa aja prestasi-prestasi kita selama kita sekolah. Mulai dari baik itu dari SMP, SMA, ataupun kuliah. Nah, jadi saya akan berbagi sedikit tentang pertanyaan apa aja yang diberikan ketika wawancara atau interview beasiswa Pertamina Foundation. Jadi kita akan disuruh memperkenalkan diri, keluarga, dan organisasi. Di sini kita akan diberi waktu selama 3 menit. Untuk kami kemarin waktunya 3 menit, tapi untuk tahun ini saya juga kurang tahu. Namun sebelum kita memulai wawancara, kita juga harus mempersiapkan diri. Kita harus rileks, anggap saja kita mengobrol dengan teman, namun kita juga harus menjaga etika dan sopan santun. Kita juga harus mencari tempat ataupun lokasi yang memiliki jaringan yang stabil supaya ketika kita wawancara tidak terkendala oleh jaringan. Nah, yang pertama itu kita disuruh memperkenalkan diri, keluarga, dan organisasi. Nah, di sini kita bukan hanya memperkenalkan tentang nama kita, tempat tinggal, alamat, bukan hanya sebatas itu saja, tapi kita menjelaskan semua tentang diri kita. Baik itu nama panggilan, alamat, hobi, kelebihan dan kekurangan kita apa, kita kuliahnya di mana, jurusannya apa. Kita sampaikan semua apa yang kita tahu tentang diri kita. Nah, dilanjutkan dengan memperkenalkan keluarga. Kita memperkenalkan orang tua kita, nama ayah, ibu, pekerjaan ayah, penghasilan per bulannya berapa, jumlah saudara kita berapa, yang masih ditanggung berapa, yang sudah bekerja ataupun yang sudah menikah ada berapa. Nah, di situ kita sampaikan semuanya tentang keluarga. Yang selanjutnya itu berlanjut dengan tentang organisasi. Kita di sini memberitahukan bahwasannya kita aktif organisasi, baik itu organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus ataupun organisasi kemasyarakatan di daerah tempat kita tinggal. Nah, jadi ketika kita menjelaskan organisasi, kemarin itu saya setelah menjelaskan organisasi, pertanyaannya itu muncul setelah saya menjelaskan tentang organisasi, yaitu apa sih program dari organisasi yang kamu ikuti? Apa sih tujuannya? Nah, di sini kita harus paham mengenai organisasi yang kita lampirkan ketika mendaftar, supaya kita tidak canggung untuk menjawab pertanyaan mengenai organisasi. Kita hanya menjawab saja apa itu programnya, apa tujuannya, sistem kerjanya bagaimana, apa manfaatnya bagi masyarakat ataupun bagi lingkungan kampus. Yang selanjutnya yaitu kita disuruh menjelaskan tentang karya ilmiah yang kita buat sebelumnya. Nah, jadi ketika kita mendaftar, kemarin kita disuruh membuat satu karya tulis ilmiah yang temanya ditentukan oleh pihak pemberi beasiswa. Nah, di sini kita harus benar-benar paham mengenai karya tulis ilmiah yang kita buat. Kenapa? Karena ketika kita tidak paham, otomatis karya tulis itu bukanlah karya kita sendiri. Mana mungkin kita membuat karya tulis namun kita tidak paham. Otomatis kita harus benar-benar paham tentang apa yang kita buat di karya tulis kita itu, supaya ketika pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai karya tulis tersebut kita bisa menjawabnya dengan baik.
Yang selanjutnya adalah yaitu apa prestasi yang sudah kamu peroleh. Nah, di sini kita sampaikan saja prestasi apa saja yang sudah kita peroleh. Nah, di sini prestasi ini bukanlah prestasi juara 1 di kelas, juara 2 di kelas, tetapi prestasi-prestasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, ataupun tingkat nasional. Kita sampaikan saja apa prestasi yang sudah kita peroleh. Yang selanjutnya yaitu apa tujuan kamu mengikuti beasiswa ini. Nah, di sini kita perlu memahami program pemberi beasiswa itu apa, supaya kita tahu tujuan kita mengikuti beasiswa itu apa. Apakah kita hanya membutuhkan bantuan untuk kuliah saja, ataukah kita suka dengan programnya di masa yang akan datang, tujuan beasiswa tersebut apa. Kita harus benar-benar paham. Yang selanjutnya itu adalah setelah tamat kuliah rencananya mau kemana. Nah, di sini kita jawab saja apa adanya. Kita sampaikan apa tujuan kita setelah tamat kuliah. Apakah kita mau lanjut kuliah lagi S2 atau S3, ataukah kita bekerja atau membuka usaha. Kita sampaikan saja sesuai apa tujuan kita setelah tamat kuliah nantinya. Yang selanjutnya itu adalah apa alasan kamu mengambil jurusan kuliah yang kamu ambil itu. Contohnya saya mengambil agroteknologi. Apa alasan saya mengambil agroteknologi? Nah, di sini kita harus sampaikan apa alasan kita mengambil jurusan yang kita ambil saat kuliah itu apa alasannya. Kita sampaikan saja dengan sesuai dengan apa yang kita pikirkan ataupun apa yang kita inginkan sehingga kita mengambil jurusan tersebut. Nah, mungkin untuk pertanyaan saat interview itu saja yang saya ingat. Namun perlu diingat bahwasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul sendirinya sesuai dengan rasa penasaran dari pihak pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja akan berlanjut. Contohnya kan tadi tentang prestasi. Setelah kawan-kawan menjelaskan prestasi apa yang kawan-kawan peroleh, bisa saja akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Oleh karena itu, kita juga harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkelanjutan. Nah, jadi itu aja berbagi pengalaman saat wawancara ataupun interview beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Nah, itu adalah pengalaman saya saat mengikuti wawancara ataupun mengikuti seleksi beasiswa Pertamina Foundation ataupun Sobat Bumi Indonesia. Ketika ada perbedaan nantinya, itu bisa saja terjadi. Hanyalah saya hanya berbagi pengalaman saat saya mengikuti interview. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang nantinya lolos ke tahap wawancara ataupun interview, maka kawan-kawan harus mempersiapkan dengan matang, mempersiapkan betul-betul. Kawan-kawan baca saja referensi-referensi lain dari Google ataupun dari YouTube, karena pertanyaan-pertanyaan saat wawancara itu tidak terlalu jauh dari yang saya lihat yang ada di Google, yang ada di YouTube. Karena kemarin pun saya sebelum mengikuti wawancara, saya baca referensi dari Google ataupun dari YouTube. Nah, contohnya kemarin saya tidak ada ditanyakan apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Nah, sini kita juga harus paham tentang diri kita, apa kelebihan diri kita, apa kekurangan diri kita. Pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja berbeda karena pewawancaranya pun berbeda. Contohnya saya kemarin pewawancaranya berbeda dengan teman saya yang satunya. Walaupun kita satu kampus, namun pewawancaranya itu bisa saja berbeda. Oleh karena itu, kita juga harus perlu membaca referensi-referensi lain di Google ataupun YouTube tentang tips-tips bagaimana lolos wawancara beasiswa. Dan perlu diingat bahwasannya ketika kita menjawab pertanyaan yang memberikan, jangan lupa kita menyampaikan alasannya. Contohnya, setelah tamat kuliah kamu mau lanjut kemana? Nah, kita jawab, saya mau melanjut S2. Nah, kita sampaikan alasan kita mengapa kita mengambil S2 ataupun kita mau bekerja, kita sampaikan alasannya supaya jawaban kita itu lebih jelas. Oke, baik, mungkin itu saja berbagi pengalaman yang saya alami ketika mengikuti wawancara ataupun interview beasiswa Pertamina. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang lulus ke tahap wawancara. Semoga lulus sampai ke tahap penerima. Nah, jadi di sini
Saya mengucapkan terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa di like, komen, dan share serta di subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa.